Dan saya merasa beruntung dibanding Jokowi. Jokowi diundang sini, saya diundang sini. Alhamdulillah kita mulai. Mohon maaf saya berdiri ya Pak, kayak Mas Daeng. Mas Daeng itu adalah inspirasi saya. Mohon maaf. Ini menjadi inti. Ini menjadi inti dicari. Ilmu tentang sungai, Kopi dong. ini kelihatannya saya sama Mas Daeng itu cocok sekali. Beliau banyak menjelaskan tentang gerakan aksinya. Saya juga untuk masuk ke badannya karena dia untuk sungai, gerakan sungai. Sama, sekarang kalau tanpa dasarnya kali dasarnya dulu. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Biasanya. Jadi ketika kita mulai ayat dasarnya Bapak tadi sampaikan, sesungguhnya Allah masukkan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita sudah jangan pergi kemana-mana lagi, tetap menetapkan hati kita bahwa sungai harus kita selesaikan. Ada satu restorasi sungai. Ya, nanti saya ngomong, nanti dia terus ditirukan ya. Kalau saya ngomong air, ditambahnya jawabnya di sungai, tidak bisa. Ya, air ditambahnya, Bapak semua menjawab kita muliakan, sungai kita lestarikan. Air kita muliakan, sungai Kita lestarikan. Sungai Kita lestarikan. Baik, teruskan sekarang. Ini adalah sungai yang disebut prestasi. Seakan-akan dia tidak terang. Tapi sebetulnya tanpa peraturan ini sungai adalah suatu sistem yang kita mau izin masuk ke masalah sungai. Paparan saya itu banyak sekali, nanti kita cepat-cepat waktunya itu sekomplek itu bersistem, sudah ada sistem yang komplek itu banyak sekali faktornya, ada gravitasi, ada gesekan, ada ekologi, ada masyarakat yang tidak dari situ, ada ekonomi, ada psikologi, statistik, ada hukum, dan lain-lain. Sungai adalah kalau Samsaraja mengatakan sungai adalah itu gimana memberikan banyak hal pada kita sebelum bisa seperti sampai sekarang sungai selalu memberikan air, memberikan tidak banjir karena dia mengalirkan sebagian air, memberikan ikan dan sebagainya, pertanian semuanya adalah sungai. Nah sungai kita sedang sekarang, ibu kita sedang sekarang di seluruh Indonesia ini, dan Allah telah memerintahkan untuk memperhatikan itu, maka tidak ada jalan lain yang kita selamatkan. Ya, bukan. Nah sekarang ini sungai, ini bukan sungai dari sungai di salah satu das di Sungai Serai. Kalau kita bicara sungai bukan hanya sungai utama dan sungai kecil, tapi di sepanjang sungai ada sungai kecilnya. Itu juga sungai. Jadi kalau kita bicara das, bicara sungai, karena itu ada sungai yang setengah meter, 1 meter, 3 meter, 4 meter. Totalnya ini adalah sungai. Dan sedang bermasalah terutama di sungai-sungai utama, juga sungai-sungai kecil belum gimana luar biasa. Apakah tidak teratur? Ternyata peraturannya ada di sistem saraf kita semua. Jadi komplek tapi teratur. Ya sangat teratur. Bahkan seluruh cabang-cabang sungai itu kalau dijumlahkan kemudian ditambah dan dibagi dikuadrakan dengan luasan sungai di atas dan di bawah, itu akan menunjukkan berapa yang akan muncul di sini. Semua sudah teratur.
Kemudian tadi sungai itu juga bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti ini. Ada yang kemudian mulai berkelok-kelok, sepertinya air pecah. Right, seperti ini. Ada yang dengan ring seperti ini. Ada yang meandering besar, ini bermacam-macam. Pengaruhi, kenapa dia bermacam-macam? Karena slope-nya, terutama kemiringan sungai itu. Kalau ini kemiringannya terjal, berarti dia agak lurus. Di sungai-sungai terjal dia tidak terjadi meandering, tapi relatif lurus. Baru kalau kemiringannya 2%, dalam 100 meter cuma 2 meter, dia akan belok ke seperti ini. Ya. Kemudian ada perubahan dari kemiringan tinggi ke kemiringan rendah, terjadi pecahan seperti ini. Pecahan itu lagi. Nah kalau inilah sungai yang disebut Mas Gaya tadi berpindah-pindah itu karena dia memang terkuler, pindah ke kanan, karena energinya besar dari atas tiba-tiba harus datar sehingga dia kadang kanan, kadang ke kiri, kadang kembali lagi. Semua harus kita pahami. Makhluk Allah ini harus kita pahami. Tidak bisa kemudian kita dari PU langsung, oh ini sungai nggak bagus, kayak cacing, kita putus aja sini, kita luruskan. Tidak bisa, dia akan belok lagi. Memang sunatulahnya belok. Jadi sebaiknya kalau sungai itu dipahami tentang dirinya, ya. Kemudian kita menyesuaikan dia maunya. Kalau enggak, kita akan banyak uang yang kita berikan kepada itu tapi tidak berhasil. Karena dia akan punya energi yang terus menerus selama dunia ini. Ya, ini semua adalah untuk sungai yang harus kita pahami. Kemudian kita lihat lebih dalam lagi, ada yang meandering seperti ini. Saya mengatakan tadi sungai itu adalah regular, ya, rumusnya meandering, panjang gelombangnya, hanya gelombang meandering itu kita ini satu, dua, itu sampai sini, itu satu panjang gelombang dari sini, right, sini satu panjang gelombang, itu rumusnya meandering semua di seluruh dunia. Berarti itu teratur. Allah menciptakan ketentuan. Terus sebagai dasar berpikir filosofis tentang sungai, dari sungai itu adalah sesuatu yang bukan tapi dia dasar sungai. Kalau kita menyelam ke sungai yang masih bening, kita bisa jelaskan ya. Itu ada bentuk dasar sungai seperti itu. Ada bentuk dune, bentuknya gini, ada ripple yang gini, ada yang dune yang terbalik. Aliran dari sana dia bentuknya gini dulu begini. Ya, itu semua sudah teratur. Tingginya ini itu untuk dasar sungai ya. Tingginya dan kecepatan panjangnya ada semua. Jadi teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya, kalau kita lebih detail lagi kayak sungai. Sebenarnya lagi yang kita lihat terus. Jadi dasar sungai itu tidak hanya sekedar ada gelombang, ada gelombang di atasnya level. Gelombangnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kapal, dan dia bergerak migrasi sana kemari. Itu di situ. Kemudian kalau kita lihat pulau, ini ada pulau, ada pulau, ada pulau. Apakah pulau itu juga ada keteraturannya? Apanya dia sekedar? Ada lain pulau. Ternyata pulau itu kalau lihat di atas, ternyata pulau itu kalau panjang pulau bagi lebar pulau, antara jadi pulau itu kalau berpanjang dia akan putus. Dia hanya bisa rata-rata 3 sampai 5. Terus panjang pulau dibagi lebar antara 0,8 sampai 1,2. Jadi hampir sama panjangnya. Apakah itu kebetulan? Itu adalah semua diatur oleh hukum alam yang diciptakan Allah. Nah, ternyata pulau-pulau itu juga sama dengan burung yang terbang atau ikan yang menjelajah di perairan hidrolik itu, dia juga berubah menyesuaikan dirinya sehingga kalau kita punya burung yang sudah meninggal ya kita rambutnya, bulunya kita ukur tebalnya sama lebarnya. Ini masuk pada konsep prinsip semua yang ada di dunia ini akan pada sisinya. Nah, dia bisa bertahan. Kayak kita kalau kena angin tidak mungkin lagi kan habis. Kita mesti merubah diri kita seperti itu sehingga kita tetap bisa bertahan di angin itu. Itulah kesatuan hukum alam
yang ciptaan Allah dari kita tahu. Juga strukturnya juga di pulau itu sama, ini sungai Elbe, sungai Rhine, sungai Elbe, sama sungai Loire, sudah sama semua. Maksud saya kalau ini kita ambil akan menjadi perubahan drastis. Makanya gosong-gosong pasir di tengah sungai itu tidak bisa diambil sebetulnya, atau diambil sebagian saja sehingga tidak menyebabkan terjadi destruksi. Karena dia merupakan bentuk yang menyertai namanya transport body, transport sedimen. Ya. Dan kerangka kerikil yang ada di sini tidak, ini kalau yang masih dibakar tidak tetap selamanya. Ini pergi kerangkanya ke sana, istilahnya dari atas. Terus dari atas. Maka kalau Mas Daeng tadi mengatakan ada satu dia banyak sekali, sebetulnya mengganggu transport sedimen dari atas ke bawah. Ditahan semua di atas, bawahnya tidak ada sedimen. Padahal air itu perlu sedimen. Kita perlu diskusi khusus mengenai satu. Terus, nah ini keseimbangan antara kerangka kerikil yang ada di dasar sungai, kekasaran sungai, dan hidrolika sungai. Semakin cepat naik. Kalau misalnya ini stream slope, yang sini stream slope, ini saya besarkan, saya gerakan sana, berarti kemudian kita tinggikan, maka terjadi adalah gerusan. Ini akan bisa. Ya. Kalau gerakan ini kita ambil semuanya, halus semuanya, ini akan mengecil, terjadi gerusan. Sebaliknya, kalau kita masukin rangkal yang besar, maka terjadi pengendapan. Jadi sungai yang baik adalah sungai yang antara degradasi sama agregasi itu imbang, sehingga lama. Dalam statistik tidak sangat bagus. Banjir itu juga diperlukan oleh sungai. Sungai yang tidak pernah banjir, cuma airnya segini terus, dia mesti akan terjadi pengendapan. Banjir itu adalah mekanisme sungai untuk menggelontor sedimen supaya terbentuk tampak sungai yang baru dia kalau nanti bahkan banjir bandang karena sungai banjir bandang itu prosesnya sungai tutup sehingga dia tidak bisa mengalir dengan baik lagi. Maka suatu saat hujan ekstrim jebol satu tutupan tadi menjebol semuanya, terjadilah tampak yang fresh kembali, air bisa lewat lagi, ikan bisa migrasi ke atas ke bawah. Bisa 60 tahun, bisa 25 tahun. Jadi itu mekanisme yang kita mesti paham. Terus kan, tanaman-tanaman di pinggir sungai ini bagi teman-teman komunitas seperti yang nanti dibaca punya ada. Tanaman-tanaman di pinggir sungai itu menempatkan dirinya biasanya pada tikungan-tikungan luar. Ya, pada kondisi ini tikungan luar. Air sini tanaman cukup besar. Sini tangannya, ini harus tumbuh tanaman juga. Tumbuh tanaman. Ini sebenarnya mekanisme tanaman menjaga sungai. Sungai itu terjaga oleh tanaman, dia akan tumbuh pada tikungan luar. Tapi sekarang kok tidak ada kemungkinan prosesnya berubah jadi ekstrim karena kemungkinan besar sehingga debit ekstrim muncul, tanaman tidak bisa bertahan. Oleh karena itu pada tikungan-tikungan luar harus segera ditanami. Nah, tikungan luar itu dia akan tumbuh kalau ditanami karena apa? Karena banyak air yang ada di sini. Tikungan luar itu lebih dalam dari kita tikungan dalam. Ya, terus ini ilmu sungai. Teman-teman yang dari komunitas teman-teman, kalau teknik sipil zaman dulu, kalau menggambar sungai itu tidak ada tanaman. Ya, langsung potongan lintang sungai itu kayak gitu. Ya. Dan kalau teknik sipil cinta lingkungan, tanamannya juga digambar. Sehingga kita punya empati. Dan itu tidak akan kita potong ya. Kalau kita potong kita harus mengerti. Ternyata tanamannya ini besar-besar aja seperti itu banyak sekali. Dan tanaman sungai itu adalah bajunya. Sungai tanpa tanaman berapa orang tanpa baju keluar itu sangat rentan berada. Tapi kalau dikasih baju, yaitu tanaman pada badan kiri, ada polutan dari luar, disaring oleh akar-akar tanaman. Tidak jadi. Ada orang buang sampah, terhalang oleh tanaman-tanaman, tidak boleh buang sampah di sungai. Dan lain-lain. Ada orang mau masak apa? Buat rumah juga ada orang. Maka mulai dari pada sungai itu sudah dipatok agar dia jadi pelindung sungai karena sungai itu bermanfaat bagi manusia.
Dulu air sumur kita ada kaitan dengan kalau sungai kotor air sumur juga kotor. Ya, kalau sungainya penuh sedimen banjir terjadi, penuh sampah banjir bisa terjadi dan berulang maka sungai adalah bagian yang tidak bisa. Sungai adalah kita. Sekarang tadi flora sekarang fauna. Gambar dulu. Kelihatannya cuma kayak gini Pak, ini tampang sungai, ini ada lumpur, ini karakal kerikil, ini kerikil besar, ini lumpur campur tanah. Tapi kalau kita kuat ya, banyak sekali hewan-hewan yang tinggal dan ini merupakan makanan ikan juga. Nah kalau ini kita semen atau pasirnya kita ambil semuanya, terjadilah perubahan ekosistem yang ada. Maka harus kita pertahankan sejauh mungkin kita pertahankan dasar sungai itu agar makhluk vertebrata yang vertebrata di sungai itu bisa menjadi energi makanan bagi ikan-ikan yang ada. Dia makan apa ya? Dia makan daun-daun yang membusuk. Ikan kemudian untuk konsumsi protein kita. Kaitannya rantai makan seperti itu. Teman-teman dari sipil sekarang harus banyak belajar biologi karena sudah masuk badan tidak bisa kemudian tidak belajar biologi atau membuka biologi SMA itu kemudian dirasakan lagi, dicoba disatukan dengan masih ini ya. Tadi flora fauna serang vertebrata dan yang vertebrata sekarang vertebrata besar, makro besar ya. Nah ini bentuk-bentuk ikan juga dengan kecepatan air. Ikan yang tinggi bagus sekalian. Proses of fish bodies electing from hot living in slow velocity. Kalau dia electing kecepatan rendah, kalau kecepatan maksudnya kalau sungai itu kemudian kita luruskan kecepatan yang biasa jadi tinggi, maka makhluk-makhluk dengan kecepatan rendah nggak kuat lagi. Kecepatan yang selalu tinggi berat lewat. Apalagi ada bendung yang ada tangga ikannya, bisa loncat, mati juga dia. Ya, bagian ini harus kita. Terus kemudian, nah tadi adalah seperti itu. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan orang melakukan koreksi. Ini langsung aja. Di kopi nanti ya. Udah kayak gitu mau dikoreksi oleh orang. Ini salah nih. Di kelupnya salah kita koreksi itu deh koreksi. Itu strengthening, urusan damming, tanggul kanan kiri, narrowing, mengecilkan profil simplifying, disimpelkan profilnya itu. Yang harusnya kalau jadi trapesium atau double trapesium itu adalah mulut kacamata dulu. Inlet motorface ada neck regulation, ada protection, semua dikeringkan. Kalau itu karena disesuaikan dengan situasi. Nah contohnya, ini contoh di Eropa. Sungai di atas abad 16, ini abad 19, sungai seperti ini. Ya. Heboh sekali ini. Kayak gitu, jadi kayak gini. Berapa kita orang-orang yang hilang kalau dan apakah akan tidak terjadi banjir di bawah sana? Semua air dilewatkan sana. Sungai-sungai yang seperti ini mulai sekarang pertahankan. Karena dia merupakan parkir air sebetulnya. Parkir flora fauna supaya bisa hidup, supaya peresapan air banyak, supaya tidak banjir di ini. Bahayanya sekalian kalau kita masih berpikiran lama seperti ini, bahwa ini nggak bagus. Kita potong jadi sepertinya saja. Kita dapat planning, dapat tanah di sini, perumahan macam-macam. Suatu saat akan banjir. Kalau tidak banjir di sini, juga banjir di destruktif. Ya, jadi kita harus paham. Nah. Dulu sungai-sungai yang ada di Eropa itu dulu semua sungai kecil. Jadi karena kaya ya, semua sungai kecil di lining semuanya. Maka kita perlu seperti itu. Kalau di lining berarti tidak ada komunikasi antara air sama darat sehingga amfibi mati. Amfibi akan mati sehingga perairan tidak ada ikan yang hilang ikan. Kalau banjir kecepatan yang tinggi, ikan-ikan dengan kecepatan rendah tidak bisa hidup. Kalau bikin nggak bisa hidup, ikan nggak bisa hidup. Nah, sekarang ini mulai dicoba, ya, dieksplorasi.
kalau sekarang kita jangan bangun lagi belum jangan bangun lagi, tetapkan aja daerah sempadannya, pelihara itu sebagai tempat fauna yang ini di Jawa di Sungai Bengawan dari sana tahun 1994 dipotong potongnya yang panjangnya 50 meter jadi 30 meter cuma apa yang terjadi sekarang banjir terus di sini karena air pasir. Nah untuk sini banjir kemudian orang di sini minta agar nggak banjir hilirnya diluruskan terus sampai ke muara sana, wadah ribuan kilometer berapa pendidikan yang lain. Nah, tapi setelah semua lulus pengalaman di Eropa, setelah semua lulus terjadi penggerusan yang sepanjang sungai. Erosi sungai kan kecepatan jadi tinggi, flora fauna hilang, gerusannya tinggi, terjadilah jembatan-jembatan proyek, jembatan jebol karena tergerus fondasi. Ya, ini bagi teman-teman itu sangat penting sekali untuk diberikan supaya tidak uang miliaran bahkan triliunan sesuatu yang membahayakan. Ini contohnya, sungai kok urus seperti ini. Ini di daerah ini, kira-kira di daerah ini. Ini berbahaya sekali. Jelas kecepatannya sangat tinggi. Kemudian resapan air juga rendah. Flora faunanya akan berkurang drastis. Ini sungai yang mati, sungai yang ini ya, yang di sini jadi sungai mati. Tidak bisa dipelihara karena oksigennya terlalu rendah. Nah, yang sebelumnya berpikir kan kita punya sungai mati untuk perikanan, yang hidup di sungai mati itu tidak bisa besar. Nah, lama-lama juga tidak bisa diversifikasi dan seterusnya. Ini ditaruh, potong lagi, semua potong untuk apa sih? Nah sekarang gerakannya membelokkan kembali. Nah, setelah sekian tahun, 94 sampai sekarang 20 tahun kita akan belok ke sana ini. Tapi belokkan juga pakai uang kan? Itu yang menjadi masalah. Jadi lebih baik jangan banyak sekali urusan sungai sekarang gitu. Ini sungai yang lama, tidak semua sungai seperti ini. Meskipun bersih tidak ada sampah tidak sehat. Karena oksigen arus tidak lewat di sini. Oke, ini bentuknya narrowing dulu sungai sampai sini. Karena di kota dikecilin, ini sudah menyala. Ini artinya tanaman-tanaman. Kan di dalam kota tidak di dalam kota seperti sekali. Maka oleh karena itu ke depan lebih mundur sedikit dihijaukan kembali. Tapi step by step sampai pada kita kuat. Di sini karena disebut karena ini sungai mati. Di sini karena ada selokan. Ya, tapi masih sungai disebut lama. Terus ya, ini ada bentuk-bentuk seperti ini masih ada, tapi sebelum juga sudah memisahkan antara fauna darat dan fauna sungai. Jadi keterkaitan antara dua dunia itu harus dijaga. Terus ini yang provinsi Bupayeng. Nah ini lah sungai yang dibelokkan, diluruskan. Ini sekarang sedang di sini dibelokkan lagi. Jadi nanti kalau ada teman-teman di sini yang mau meluruskan, tolong gambarnya kasihkan. Ini di Jawa Barat sudah mau belok dan masa diluruskan. Ya. Kalau tahun 95 ketika Jerman membelok-belokkan sungai, Indonesia meluruskan sungai. Bingung ini mana yang benar akhirnya. Yang maksudnya yang benar sih Jerman sudah mengalami kelurusan dan dia mengalami dampaknya. Ini dia belok lagi kan delay 25 tahun. Ini nanti dibuat lagi sungai lewat lagi. Diluruskan dari untuk menyadarkan teman-teman masyarakat. Terus impact of climate development. Change of the globally berubah dampak baik on the force with island. Jadi kalau pulau-pulau dihilangkan semuanya, sungai diluruskan, terjadi apa yang terjadi adalah pulau hilang itu panjang daerah ini akan hilang. Daerah ini daerah yang paling kaya flora, fauna dan proses resapan air. Daerah yang kadang-kadang kena air dan daerah tidak itu malah. Kalau kita batasi, maka tidak terjadi perubahan. Tanaman-tanaman pinggir sungai yang ada di daerah
seterusnya ini adalah impact dari kecepatan akan naik. Sebelum diluruskan kecepatannya cuma sekian 2 meter per detik. Tapi sekarang bukan naik terus ini kecepatan naik. Kecepatan naik berarti kan banjir, hilir. Mungkin disitu nggak banjir lagi, hilirnya banjir. Terus pelurusan track itu berarti slope-nya naik. Kalau slope-nya, dulunya slope-nya adalah sangat rendah seperti ini. Setelah menurunkan track, jadi miring seperti ini. Slope-nya, miringannya. Dengan kemiringan tinggi, erosinya juga tinggi. Hewan-hewan tadi nggak bisa hidup. Ya, sekalian. Ya, ini juga banjirnya semakin pada musim hujan. Dulunya yang merah itu adalah after pelurusan, yang biru itu before pelurusan. Yang sebelum pelurusan itu musim hujan juga masih ada. Setelah pelurusan itu kemarau banjir, musim hujan banjir, kemarau banjir. Proses itu terjadi. Oke, ini erosi sepanjang ini banyak sekali. Nah ini dulu berpikir kita kalau ada sungai seperti ini, sungai kecil, itu segera kita buat proyek untuk jadi seperti ini. Mungkin kita masih merasakan kan lebih bagus, jadi lebih bersih, bisa untuk ini ya mahasiswa jalan. Tapi biasanya kalau ini dihilangkan maka yang terjadi adalah banjir. Ketika air naik tidak ada yang menahan. Flora fauna hilang, pergi semuanya. Peresapan air juga berkurang karena jalur perakaran jadi padat seperti itu. Jadi dulu orang ganti banyak sekali dari cara juga. Semua sungai-sungai kecil itu menjadi korban. Kalau sungai besar masih mahal. Sungai kecil itu adalah sungai yang sangat rentan dilakukan. Ada yang dijadikan gorong-gorong. Sungai dan gorong-gorong itu ya. Nah, kalau restorasi nanti juga misalnya kalau kembalikan lagi. Karena kalau kembalikan semua lokasi yang dengan yang dua, yang belum berada di sana, karena ini nanti bisa dan uji coba. Sekalian, ya ini yang perlu diketahui makrosobital semua ini dari teman-teman biologi ada di sini. BPKK jika kita mempelajari setiap makronya, setiap apa yang ada di bumi berprestasi. Meskipun hanya keong kecil, dia juga berprestasi. Meskipun bakteri, virus berprestasi juga ya. Sawah virus juga berprestasi. Sawah itu ya. Jadi ini semuanya kita hargai. Kalau kita ingin menghargai itu restorasi sungai. Jadi kan sungai pada kondisi alamnya hanya sejauh ini. Baik. Perkembangan restorasi. Restorasi ini dibagi menjadi tadi yang sudah dijelaskan. Periode 3 adalah periode restorasi sungai. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya biarnya enggak, kalau saya kan sudah implementasi selama, saya coba untuk definisinya. Biar kuat dua-duanya. Lapangan 4 di dalam angka sedikit masih juga kuat. Buku ini semula buku-buku sungai yang sudah masuk dalam ranah restorasi, masuk dalam konsep ekologi yang kita pahami, yang kita ajarkan seluruh Indonesia. Karena mengajari di besar saja, sebenarnya kita mengajari ke komunitas yang masih murni pikirannya. Kalau kita pikirannya itu sudah terbentuk ya, jadi ke komunitas itu lebih bisa menerima dengan rasa. Oh iya, benar. Kalau bisa kadang-kadang menerima dengan rumus. Wah, rumusnya nggak cocok, nggak ada rumusnya dan pakai dan sebagainya. Nah ini buku-buku ini bisa dibangun. Saya cuma sekedar ingin cerita ini, maaf ini karena namanya lagi. Membuat buku, jadi semuanya membuat buku itu suatu pertualangan. Dan menulis 8 buku dan saya akan ceritakan satu demi satu secara cepat bagaimana perasaan saya ketika tidak ada perasaan yang mudah seperti hati itu tidak akan terjadi. Tapi kalau reaksinya kita tinggi maka ini terjadi. Restorasi sungai ini saya tulis dengan bulan air mata ketika saya melihat banyak sekali proyek urusan sungai di Indonesia tahun 2000. Berapa miliar yang dibuang untuk meluruskan dan akhirnya banjir, akhirnya banyak masalah sekarang. Nah karena itu maka saya membuat ya ini prihatin. Ini sekaligus nawar buku ya biar ini laku ya.
Ini juga ketika banjir longsor, banjir bandang, maka saya menulis menangani banjir kekeringan dan lingkungan. Kumpulan tulisan saya di Kompas 20 Juni harian ya. Saya kumpulkan saya ini jadi lagu. Yang menulis betul. Kemudian buku ini ketika bantaran sungai diambilin di jarak orang dipakai untuk hotel, bantaran sungai malam hotel itu masuk ke sungai, rumah-rumah yang cuma belum tanah di pinggir sungai dan dijadikan rumah. Maka ini tersudah biasa saya dari mengelola kawasan sebadan sungai. Jadi kawasan sebadan sungai ini yang aktual karena berangkat dari top down, dari bottom up saya. Bukan saya menanggap ilmu dari Eropa itu benar, kemudian saya terapkan, tapi saya dari bottom up, naik, kemudian ditulis apa adanya. Ini ekohidrolik, dulu orang berpikir hidrolika saja, teman-teman, tidak ada. Hidrolika murni, semua ditulis rumus Cesi, Manning, ya, dan sedimennya Mayer Peter, makanya saya tambah eko, bukan eko tapi eko, ya, ekohidrolik. Jadi menggabungkan antara tanaman dengan hidrolika. Jadi ilmu baru yang emas sehingga orang ketika melihat sungai itu melihat air yang mengalir saja, tapi melihat tanamannya, melihat ikannya, melihat hewannya, melihat ekologinya secara keseluruhan baru bisa tahu. Ya. Kemudian history itu diilhami kesedihan pada waktu itu saya lihat banyak bendung-bendung di sungai yang menyebabkan ikan itu naik, loncat-loncat pada bendung itu, loncat karena ikan 30% ikan di sungai itu dia punya karakter fisiologi migrasi, bergerak ke hulu untuk bertelur. Setelah bertelur, anaknya diajak ke bawah ke laut untuk hidup di laut. Dan sebaliknya, ada yang bertelur di laut, menetas, anaknya diajak ke atas untuk hidup di atas. Yang ini yang ini yang atas dulu sama dulu sisanya. Ya. Karena ada bentuk-bentuk banyak sekali, saya orang baik bapak saya sampai saya ngomong apa dengan itu dan kritik bapak saya dan kritik saya juga, saya orang sipil sehingga cuma ada bentuk satu aja kan nggak sana yang baik padahal rombongan digantung lagi ya luar biasa. Karena kemudian saya buat tangga ikan sehingga meskipun kita punya bentuk ya, tapi kita harus menyediakan tangga ikan sehingga ikan bisa naik loncat kemudian sampai di hulu yang dari atas juga bisa turun sampai di hilir sehingga yang mau bertelur silakan, yang mau hidup di laut silakan ya. Ini kan kita tadi harus memahami bahwa makhluk Allah yang punya ikan dan lain-lain tadi itu berpasti harus kita sediakan cara. Nanti tugas yang berikutnya para komunitas menulis mana bentuk-bentuk yang perlu pakai tangga ikan. Setelah itu diupayakan komunikasi dengan dia supaya tangga ikannya kasihan kan. Nah tapi ada cerita juga di Ogan Komering Ulu tangga ikan dibangun oleh PU juga jadi tahun 72 ya. Udah jadi ikan lewat semua kan, naik semuanya. Masyarakat itu tahu, langsung pasang jaring. Yang dulu pasang jaring kan. Bikin restoran ikan di situ, dari ikan mati di situ. Kesimpulannya teman PU pada Jepang bicara teman kami. Itu terjadi maka stop semua tangga ikan. Tidak boleh dipakai dalam masyarakat karena ini. Ini salah kesimpulan yang diambilnya, ya salah. Meskipun datanya benar masyarakat mengambil, tapi dengan memberi kesimpulan jangan dibangun ini salah. Ibarat kita ngambil penelitian datanya betul, tapi kesimpulannya salah. Harusnya kesimpulannya, perlu menjadi fokus seperti Mas Day, agar masyarakatnya tidak mengambil semuanya. Bolehlah mengambil pada jam sekian jam, setelah itu biarkan dia lewat. Itu baru win-win. Tapi tahun 72 ini masih parsial sekali. Nah sekarang kita kampanyekan terus supaya segera dibangun tangga ikan sana ya. Nah ini reformasi.
politik sudah terjadi reformasi, tapi sumber daya kalau belum terjadi reformasi, maka kemudian saya mendiskusikan reformasi harus juga tidak terus luruskan. Ini ada sungai untuk pindahkan ke sana, ganti jadi gorong-gorong, untuk jadi kultur, gedung. Subjek ke sana. Sebentar. Ini adalah restorasi. Nah, kebetulan mereka itu sekarang sangat senang dengan membaca buku ini dan dia prepare pada waktu saya ngajak di Malang. Mulai sekarang kita mendengar suaranya kamu. Mulai sekarang bisa berjalan semua pakai buku ini, BBS semua semuanya. Lalu dan ini restorasi dan baca dari Facebook. Untuk jadi kita tenang aja. Kalau ada pola restorasi, kita konsultasikan dengan PTP. Tapi alhamdulillah sekarang OPP dan teman-teman sudah mengarah ke sana. Sudah bagus sekali, sudah kondusif sekali. Sehingga perguruan tinggi mudah-mudahan dan teman-teman untuk kita karena kita sudah sangat tahu. Nah ini adalah pola pikir sistem, cara berpikir yang multi elemen. Karena kita tidak lagi berpikir dari satu elemen. Sipil saya nggak bisa. Ada sipil, ada sosial, ada ekonomi, ada geografi, ada arsitek, ada hukum dan sebagainya. Jadi bagaimana cara berpikir yang tidak sektoral itu ada di sini. Ini juga 8 tahun saya berpikir Pak. Dan teman-teman mahasiswa belajar. Bisa untuk semuanya baca. Bagaimana kita tidak hanya terjebak pada sektoral tapi kritik. Sangat penting sekali karena sipil itu adalah ilmu yang banyak sekali minatnya. Nah ini yang terakhir adalah buku mengenai kenapa saya bisa bersaudara dengan saya karena konsepnya membangun, mengelola dan mengumpulkan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan. Jadi komunitas sungai gerakan restorasi komunitas sungai KPS tidak ada yang sama di dalamnya. Negara beribadah, kalau kita sedang beribadah, temannya tidak beribadah dan bagaimana? Kalau temannya itu beribadahnya tidak khusyuk, kita beribadah. Kalau belum beribadah, enggak, kita beribadah. Nah, bekerja di sungai kemudian ini sungai itu ya, ada buku yang lain dari saya dan lain-lain ya, ada dua slide terakhir visi ya Pak. Restorasi sungai itu tadi kalau Pak saya senang yang muncul sudah berdefinisi sendiri saya kira itu yang bagus. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang benar 100%, tidak ada yang salah 100%. Ya, itulah definisinya. Kalau tadi bagus sekali, kalau ini ada 100 orang yang berdefinisi tukang becak pun boleh berdefinisi. Sebenarnya menurut saya ini boleh, tidak hanya eksploitasi. Sekarang dunia itu sudah berubah dari era kebenaran ke era pasca kebenaran. Pasca kebenaran yang sebenarnya itu kebenaran bukan lagi milik otoritas tertentu, bukan hanya milik perguruan tinggi. Masyarakat juga punya kebenaran karena informasi sudah langsung ke mahasiswa juga punya kebenarannya sendiri-sendiri. Nah kebenaran yang diambil adalah kebenaran kita kumpul bersama, kita melakukan apa? Itu adalah kebenaran yang restoration is defined below 1999 as returning society to similar to the one that existed before it was along with this restitution. Jadi maksudnya returning mengembalikan situasi similar dengan kondisi awalnya yang terjadi sebelumnya, yang telah terjadi di sebelum terjadi halaman pada dan restorasi adalah upaya mengembalikan industri yang sudah seperti ini. Kalau nggak mampu ya jangan. Metode restorasi harus membangun
berkelanjutan berbasis gerakan dengan konsep gerakan. Kenapa konsep gerakan saudara sekalian, teman-teman semuanya, bukan konsep program? Karena kita dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Pasal itu inilah gerakan pasal. Tidak bisa Mas dan juga mana karena kesannya gerakan. Kalau enggak ya tunggu setahun ada program 2 kali kerjain minggu tahun depan itu konsep program. Kalau gerakan sekarang ke sini besok ke sana besok kerjain dan seterusnya itu adalah gerakan. Ya. Nah restorasinya adalah hidrologi itu adalah airnya. Kalau kita mau merestorasinya airnya kualitas air dan kuantitas, morfologinya ya, dikembalikan lagi ke morfologi awalnya, ekologinya namanya dibutuhkan lagi, tingkatnya diadakan lagi, sosial ekonomi dan kultur masyarakat bagian dan kembali untuk menjaga sungai, mengerti sungai dan memanfaatkan sungai untuk kesejahteraan mereka tanpa legislasinya dan restriksi kelembagaan yang dibangun peraturan ini tanpa diimplementasi. Kira-kira itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya tadi Mas Baik sudah menjelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.